KUR sendiri ditujukan untuk para pelaku UMKM yang kekurangan modal usaha. Jika pinjaman lain yang dimiliki bersifat konsumtif dan jumlahnya cukup besar, hal ini bisa mempengaruhi penilaian karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan pembiayaan usaha. Teman-teman memiliki pinjaman lain tidak otomatis membuat pengajuan KUR ditolak. Asalkan Halo teman-teman, selamat datang di channel yang akan membagikan info seputar layanan keuangan. Apakah pinjaman lain bisa menyebabkan KUR ditolak? Bagi Anda yang memiliki pinjaman dan ingin ajukan KUR, pastikan tonton hingga akhir, karena saya akan jelaskan semuanya pada video ini. Tanpa lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan pinjaman lain yang menyebabkan KUR ditolak. Apakah pinjaman lain bisa menyebabkan KUR ditolak? Teman-teman, pinjaman lain memang bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan pengajuan KUR di BRI ditolak, tapi bukan penentunya. Pihak bank tentunya akan melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan Anda. Salah satu aspek yang dinilai adalah kemampuan bayar yang sering disebut dengan kapasitas finansial. Jika Anda sudah memiliki beberapa pinjaman aktif, maka beban cicilan bulanan akan diperhitungkan. Semakin besar total cicilan yang harus dibayar setiap bulan, semakin kecil ruang kemampuan untuk menambah pinjaman baru. Bank memiliki batas aman terhadap rasio cicilan. Artinya, total kewajiban pembayaran tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Jika pinjaman lain sudah menyita sebagian besar penghasilan, maka pengajuan KUR berpotensi ditolak karena dianggap beresiko tinggi. Hal ini dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak, baik Anda sebagai nasabah ataupun pihak bank, agar tidak terjebak dalam kondisi keuangan yang berat. Selain jumlah pinjaman, riwayat pembayaran Anda juga jadi perhatian penting. Jika pinjaman lain berjalan lancar dan selalu dibayar tepat waktu, hal ini justru bisa jadi nilai tambah. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa Anda memiliki tanggung jawab yang baik. Tapi sebaliknya, jika ada keterlambatan atau tunggakan, maka peluang penolakan akan meningkat secara signifikan. Bahkan bisa langsung ditolak. Bank BRI akan melihat tujuan dari pinjaman yang Anda ajukan. KUR sendiri ditujukan untuk para pelaku UMKM yang kekurangan modal usaha. Jika pinjaman lain yang dimiliki bersifat konsumtif dan jumlahnya cukup besar, hal ini bisa mempengaruhi penilaian karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan pembiayaan usaha. Teman-teman memiliki pinjaman lain tidak otomatis membuat pengajuan KUR ditolak, asalkan jumlah cicilan masih dalam batas wajar, yakni 30% dari penghasilan. Nah, pastikan juga riwayat kredit atau BI checking tetap baik. Peluang untuk disetujui tentunya akan tetap terbuka. Kuncinya terletak pada keseimbangan antara penghasilan, pengeluaran, dan total kewajiban yang Anda miliki. Bagi Anda para pelaku UMKM yang akan mengajukan KUR, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasiko penolakan. Pertama, evaluasi terlebih dahulu semua pinjaman yang sedang berjalan. Jika memungkinkan, lunasi sebagian atau semua pinjaman tersebut sebelum mengajukan KUR. Hal ini bisa memperbaiki rasio cicilan dan meningkatkan kemampuan bayar. Pastikan juga semua cicilan dibayar tepat waktu, teman-teman. Riwayat kredit yang baik akan memberikan dampak positif. Disiplin dalam memenuhi kewajiban jadi salah satu indikator utama dalam penilaian kredit. Tips berikutnya, ajukan pinjaman dengan nominal yang realistis. Hindari mengajukan pinjaman yang terlalu besar jika masih memiliki kewajiban lain.
pengajuan yang sesuai dengan kemampuan akan lebih mudah disetujui. Selain itu, penting juga untuk menunjukkan bahwa usaha yang Anda jalankan memiliki potensi dan arus kas yang jelas. Dengan adanya bukti usaha yang kuat, pihak bank akan lebih yakin bahwa pinjaman KUR bisa dikelola dengan baik, meskipun terdapat kewajiban lain. Nah, berikut tadi pembahasan terkait pinjaman lain yang menyebabkan KUR ditolak. Apabila ada hal yang kurang dipahami, langsung aja komen di bawah. Tekan like jika suka video ini, serta bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan info terkait. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.